Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 2 kelas 10 IPA Manu Putra akan mempraktekkan alat penjernih air sederhana. Air adalah unsur kehidupan yang mana sangat diperlukan sekali bagi makhluk hidup maupun itu manusia, tumbuhan, dan hewan-hewan. Kalau tidak ada air di dunia ini, maka mungkin tak adalah kehidupan di dunia ini. Maka dari itu, air sangat perlu sekali bagi makhluk hidup, manusia, hewan, dan tumbuhan. Dalam pembuatan alat penjernih air ini, alat-alatnya sangat sederhana. Yang pertama ada botol bekas, selang, selotip, ada silet, tisu, batu kerikil, arang, tawas, ijuk, alu dan lumbung, gelas kimia, air berperisa mangga, dan air sumberan. Kemudian batu ini fungsinya untuk menjernihkan air. Nah, yang kedua ini arang. Arang ini fungsinya untuk membersihkan bakteri dan kuman. Yang ketiga ini adalah tawas. Tawas fungsinya sama batu, yaitu untuk menjernih air. Nah, tisu fungsinya untuk menyaring kotoran. Ijuk juga fungsinya sama, yaitu untuk menyaring sama dengan tisu kotoran. Nah, ini adalah air comberan untuk praktek. Lumpung fungsinya untuk menghaluskan tawas. Saya akan menjelaskan tentang tata cara bagaimana membuat alat penjernih air sederhana. Pertama-tama kita lubangi tutup botol untuk memasukkan selang, dan kita beri selotip agar air tidak keluar dari sela-sela botol yang sudah dilubangi. Dan botol ini kita potong menjadi 2 menggunakan silet, dan juga kita pergunakan alu dan lumpung ini untuk menghaluskan tawas. Kita juga bisa menggunakan cobek sebagai pengganti lumpung. Selang ini bisa kita jumpai pada tukang-tukang bangunan yang sudah nggak terpakai. Dan juga botol mineral yang bekas-bekas bisa kita jumpai di tempat sampah atau di lingkungan rumah kita. Ijuk bisa kita jumpai bekas-bekas sapu yang sudah tak terpakai lagi. Dan batu-batu bisa kita jumpai di depan rumah atau di halaman sekolah. Arang juga bisa kita jumpai di bekas-bekas yang ada kebakaran. Dan saya akan menjelaskan tentang bagaimana cara membuat alat penyederhana air ini. Inilah cara susunan tahap pertama. Kita masukkan tisu untuk mengganjal lubang supaya air ini bisa dapat jernih. Ini tahap yang pertama. Lalu tahap yang kedua, kita masukkan air, kita masukkan batu yang biasa kita jumpai di halaman kelas juga ada. Lalu kita taruh tisu sebagai selimut untuk pembatasan antara
batu dan arang. Lalu tahap yang ketiga, kita masukkan arang dengan secukupnya. Lalu kita lapisi kembali dengan tisu. Dan tahap yang keempat, kita masukkan ijuk yang biasa kita jumpai di dalam rumah, dan ini pun sapu bekas. Dan yang tahap lalu kita lapisin kembali dengan tisu. Lalu tahap yang terakhir, kita berikan tawas dengan bercampur dengan batu. Contohnya kayak gini, lalu kita campurkan dengan batu. Sudah. Yang ini sudah jadinya contoh yang sudah jadi. Kita coba tuangkan air kotor ini ke dalam alat pengobatan. Kita masukkan secara perlahan dan sedikit-sedikit. Kita tambahkan tawas agar lebih jernih airnya. Air somberan yang tadinya keruh atau berwarna hitam, ketika disaring menggunakan alat sederhana, alat penyaring air, kita lihat air berubah menjadi bening. Ini merupakan proses alamiah yang terjadi. Semakin lama dari waktu ke waktu, volume air bertambah naik. Proses penjernihan air membutuhkan waktu yang cukup lama karena melalui beberapa tahapan atau proses.
Ya, di sini terjadi perubahan. Air yang tadinya keruh menjadi jernih. Lihat. Kita tambahkan air lagi. Sekian dan terima kasih. Wassalamualaikum.